Selamat mendengarkan podcast ini. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari Yohanes, Injil Yohanes pasal 12. Ayat yang ke-24 kita mulai. Yohanes 12 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudaraku sekalian, ayat yang ke-24 ini menunjuk kepada Tuhan Yesus. Ia menggambarkan dirinya seperti biji gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati. Tetapi dengan kematian Tuhan Yesus, ia menyelamatkan banyak jiwa. Jika Yesus tidak mati dan bangkit, maka tidak ada manusia yang diselamatkan. Atau yang dikalimatkan di ayat ini, tidak menghasilkan banyak buah. Jadi ayat 24 ditujukan untuk dirinya sendiri. Tetapi ayat 25 ini ditujukan untuk kita. Seolah-olah Tuhan Yesus berkata, seperti aku melewati proses ini, seperti aku mengalami mekanisme hidup seperti ini, kamu juga harus mengalaminya. Makanya dikatakan di ayat 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Nah, ayat 25 ini ditujukan kepada kita. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, pada intinya, yang paling prinsip dalam hidup kita sebagai orang Kristen adalah pada akhirnya nanti waktu kita meninggal dunia, Allah Bapa menemukan orang-orang yang benar-benar berkarakter anak tunggalnya. Jadi Bapa menghendaki orang-orang yang bisa memiliki kesaksian hidup. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus di sini maksudnya gairahnya Tuhan Yesus. Gairahnya Tuhan Yesus. Cara berpikirnya Tuhan Yesus. Gaya hidupnya. Saudaraku sekalian, jadi pada akhirnya saudaraku,
Kita tidak lagi menjadi manusia Tapanuli, tidak lagi menjadi manusia Batak, manusia Jawa, manusia Manado, manusia Tionghoa, manusia Ambon, tetapi manusia Allah. Man of God. Sebab jika tidak demikian, berarti saudara tidak akan selamat. Inilah hal yang sebenarnya paling inti dalam kekristenan. Entah saudara dari gereja Protestan atau Pentakosta, Karismatik, Katolik, Koptik, Ortodoks, atau dari denominasi manapun, itu tidak menjadi ukuran. Apakah liturgi saudara menyanyi dengan tepuk tangan atau tanpa tepuk tangan, memakai full band atau hanya organ, atau tanpa alat musik, tidak menjadi masalah sama sekali. Tidak menentukan. Jadi yang menentukan apakah benar-benar Kristus hidup di dalam kita. Kristus bukan Yesus maksudnya. Kalau Yesus itu menunjuk pribadi anak Allah. Tidak dikatakan hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalamku. Bukan. Sebab kalau Yesus hidup di dalamku, di dalam diri kita ada dua pribadi. Di dalam diri kita hanya satu pribadi kita masing-masing. Tetapi pribadi kita yang berkarakter seperti Yesus. Memiliki spirit, gairah. Tentu cara berpikir seperti yang ada pada Yesus atau yang dikenakan oleh Yesus, sehingga saudaraku, kita bisa berkata hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi tidak ada manusia Jawa, manusia Batak, manusia Manado, manusia Ambon, manusia Tionghoa. Yang ada manusia Allah, man of God. Ini bukan berarti kita menjadi Allah, tetapi seperti yang dikatakan di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Berkodrat ilahi. Tadi saudara, lagu pulang dinyanyikan ya oleh R&B dan bukan bagus ya, bagus sekali, menyentuh. Ya, saya tidak pernah menduga bahwa lagu itu bisa dinyanyikan dengan cara ini, ya, dengan iringan musik yang semi musik Batak, ya, bagus sekali. Kemudian Pak Reinhard tadi mengatakan menyinggung pulang, terus sempat beliau berkata, jangan dulu gitu ya. Jangan dulu. Ya. Saya mengenal beliau sudah belasan tahun ya saudara. Lama ya. Bagaimana beliau pernah cerita Tuhan ubahkan beliau ya. Dari anak setan jadi anak Tuhan. Waktu itu bicaranya begitu. Tetapi proses kematian Reinhard mungkin belum selesai. Seperti kematian Erastus juga belum selesai. Jadi jangan dulu. Sebab kalau saya meninggal lalu saya belum mengalami kematian permanen, Bapak menemukan ini wajah Erastus, masih wajah Erastus, belum wajah anak tunggalku. Itu mengerikan saudaraku. Makanya kita harus mengejar ketinggalan kita.
Tadi Pak Renat sempat berkata, sudah 60 tahun. Saya juga 60 tahun lebih. Dan makin hari waktu kita makin dekat, saudaraku sekalian. Sekarang menjadi masalah bagaimana kita benar-benar memiliki gairah anak Allah itu. Makanya kita harus memiliki waktu untuk setiap hari berhadapan dengan Bapa, mendengar suara Roh Kudus, apakah menurut penilaian Allah kita sudah berwajah anak Allah. Sebab untuk mencapai level hidupku bukan aku lagi tapi Kristus hidup di dalamku, membutuhkan perjuangan yang berat dan pertaruhan yang sangat mahal. Usaha yang benar-benar sangat serius. Jadi kalau saudara mau menerima, saya beritahu. Kalau tidak ya terserah. Pertaruhannya itu segenap hidup kita. Sampai akhirnya kita harus berani berkata bahwa tujuan hidupku adalah menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah bukan sekedar sebutan seperti yang banyak orang pahami, sehingga mereka sudah berhenti untuk berjuang dan tidak ada pertaruhan. Mereka hanya beragama Kristen, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi mereka tidak memiliki perjuangan yang sungguh-sungguh, tidak berani mempertaruhkan hidupnya untuk mencapai level di mana Kristus yang hidup di dalamnya. Dan untuk itu tidak ada cara lain kecuali mati. Biji gandum tetap satu kalau tidak mati, tapi kalau mati berbuah. Itu menunjuk kehidupan Yesus. Lalu tadi saya katakan di ayat 25, itu menunjuk hidup kita. Kalau kita masih mencintai nyawa, tidak mau kehilangan nyawa, malah kehilangan nyawa. Tapi kalau kita tidak mencintai nyawa, artinya kehilangan nyawa, kita malah memiliki nyawa di kehidupan yang akan datang. Nyawa di sini suke dalam bahasa aslinya, yang artinya sama dengan jiwa. Di dalam jiwa itu ada pikiran, ada perasaan. Dari pikiran dan perasaan ini bisa dibuahkan atau dilahirkan kehendak. Kita harus berpikir seperti Tuhan berpikir, berperasaan seperti Tuhan berperasaan, supaya kehendak kita tidak pernah meleset dari kehendak Allah. Selalu presisi, tepat. Maka di dalam Filipi 2 ayat 5 firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tidak ada kehidupan tanpa kematian. Jadi kematian yang menghidupkan artinya you and I harus mati dulu, thanatos, mati. Nah kita itu sering melihat si aku ini masih hidup. Waktu tersinggung, masih sakit hati, masih mata keranjang, masih genit, masih mata duitan, dan banyak lagi penyakit-penyakit karakter kita. Yang saya hari-hari ini sering bicara mengenai saldo. Saldo kodrat dosa. Memang belum terwujud dalam tindakan yang salah, tapi potensi itu masih ada. Makanya Tuhan sering izinkan sesuatu peristiwa terjadi, waktu itu baru kita akan rasa ada reaksi dalam diri kita. Anda merasa sudah sabar, tapi kan Anda belum tentu sabar waktu mobil Anda diserempet. Anda merasa sudah baik-baik, tapi Anda belum pernah dikhianati, toh? Dilukai. Itu waktu itu baru nampak. Kita masih punya nyawa kita sendiri enggak?
Kalau nyawanya Tuhan, Kristus yang hidup di dalam kita itu, waktu kita dilukai, kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, kita harus merasa bahwa kita itu sering belum mati. Dan bersyukur orang yang sadar kalau dia belum mati. Ya, supaya dia bisa melihat saldo-saldo dosa yang masih ada di dalam dirinya. Jangan saudara anggap ringan, jangan saudara anggap enteng, jangan meremehkan hal ini dan mengatakan nanti saya akan selesaikan, saya akan bertobat sungguh-sungguh nanti. Atau orang lain juga lakukan. Aku masih lebih baik dibanding dia. Standarnya Yesus. Kematian yang menghidupkan berarti kematian manusia lama kita. Dan itu tidak bisa dalam sekejap, secara instan, total, tidak bisa. Ini bertahap. Bertahap, saudaraku. Pemadaman keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kematian demi kematian manusia lama kita, nafsu-nafsu rendah di dalam daging kita, ambisi-ambisi dalam jiwa kita, akibat apa yang kita serap dari nenek moyang dan lingkungan kita. Saudaraku sekalian, harus dimatikan. Ya. Kalau saudara mengikuti konflik-konflik yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, apakah itu konflik antar politis, ya, konflik antara para pelaku politik, konflik antar tenaga medis, konflik antar pengacara, gilanya konflik antar pendeta. Itu nampak tuh manusia lamanya yang belum mati. Kenapa kamu tidak senang, kamu dirugikan, kata firman Tuhan. Sebab ketika engkau rela dirugikan, kamu untung. Mungkin Anda berkata, rugi Pak, nama baik saya dirusak. Saudara bisa disalahkan, tapi Anda tidak mungkin bisa dikalahkan. Waktu nanti akan membuktikan. Dan kalau hidup saudara ini pekerjaan Tuhan, Allah akan membela kita. Hidup kita itu pekerjaan Tuhan. Ini tidak harus menjadi pendeta, ya. Apakah pedagang, apakah artis, apakah praktisi hukum, apakah tenaga medis, apakah pendidik. Hidupmu ini adalah pekerjaan Tuhan, yaitu ketika kita berproses terus untuk bisa mengenakan gairah Yesus. Sebab Allah Bapa ingin, Allah mengendaki. Ada banyak orang dengan personality, dengan kepribadian yang berbeda-beda, tetapi memiliki basic karakter yang sama, yaitu berpikir berperasaan seperti Kristus, sehingga keinginan dan kehendaknya selalu presisi, tepat seperti yang Allah kehendaki. Jadi Tuhan tidak akan menghilangkan ciri-ciri personalitinya orang Tionghoa, orang Ambon, orang Batak, orang Jawa, orang Jepang, orang Eropa maksud saya. Tetapi basic karakternya enggak beda, enggak beda, sama. Dan disinilah kekayaan kerajaan surga, ya saudaraku. Jadi kalau dikatakan Anda seperti Yesus, ya, serupa dengan Yesus, itu artinya gairahnya, spiritnya yang kita kenakan. Tetapi personality kita itu beda masing-masing.
Dan Allah memiliki anak-anak yang beraneka ragam personality, tetapi selalu memiliki tindakan yang sesuai dengan kehendak Allah. Selalu tepat, saudaraku. Ya. Ini yang harus saudara perjuangkan, dan pertaruhannya segenap hidup. Segenap hidup. Pertaruhannya segenap hidup artinya Bapak Ibu itu bersedia apapun caranya, bagaimanapun caranya, apapun resikonya, saudara jangan berbuat salah. Sekecil apapun kesalahan itu, sehalus apapun kesalahan itu. Dimulai dari hal-hal moral umum, nanti sampai kepada hal yang detail. 1, 2. Saudara harus berani untuk tidak memiliki kebahagiaan, dan tentu kita tidak mengharapkan kebahagiaan dari sumber manapun kecuali Tuhan. Tetapi masalahnya Tuhan tidak kelihatan. Bagaimana Tuhan bisa dinikmati? Maka perlu sebuah proses. Saudara harus ketemu Tuhan tiap hari. Masalahnya banyak orang Kristen yang tidak pernah ketemu Tuhan. Kalau orang beragama lain itu memiliki tata cara keagamaan di mana mereka bisa menghayati Allahnya. Bulan suci mereka menghayati Allahnya dengan puasa. Doa sehari sekian kali. Biar sedang jaga toko, ditulis itu pintu tokonya, maaf sedang sembahyang. Dia menghayati Allahnya. Waktu di restoran, dihidangkan makanan, tanya ini daging apa? Dia menghayati Allahnya. Waktu mau pergi dandan, harus pakai pakaian yang menutupi seluruh bagian yang dipandang tidak pantas. Itu menghayati Allahnya. Jangan main-main loh. Itu agama Yahudi itu demikian. Kiblatnya Yerusalem. Setahun sekali namanya ziarah ke Sion, Yerusalem. Mereka terpagari. Kristen, kapan puasa? Nggak ada aturan. Kapan doa? Hanya waktu makan dan mau tidur. Makan, berkati makanan ini Tuhan. Itu pun kalau dia betul-betul mau berdoa. Kalau lagi lapar sambil begini, dia saksangnya. Belum tentu dia benar-benar menghayati. Kalau mau tidur baru Tuhan, jaga malam ya, hansip. Jadi banyak orang Kristen yang sebenarnya malah nol pudol, nol. Maka tidak heran Anda kalah fanatik dengan mereka. Dengan orang Yahudi yang memiliki pola-pola ibadah seperti Daniel. Sekian kali sembahyang berkiblat ke Yerusalem. Walaupun dia ada di pembuangan. Perhatikan. Orang Yahudi strict banget ya soal halal dan haram. Koser dan tidak koser itu. Kalau begitu Kristen itu nilainya lebih rendah. Tidak. Kristen itu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Seluruh waktumu itu ibadah. Baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain. Semua itu untuk kemuliaan Allah. Nah kita mau kembali ke kekristenan seperti ini. Ini mungkin dianggap lebay, tapi saya mulai mengerti. Langkah kita pun harus langkah iman. Firman Tuhan mengatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan di luar iman itu dosa. Jadi kita seringkali hari ini mau kemana ya? Oh saya lagi mau ke mall A, kita ke mall A. Hari ini mau kemana ya? Wah saya mau ketemu temen, ini udah lama gak ketemu, telepon. Halo, kita mesti ketemu lagi nih. Kita gak pernah mikir itu langkah iman gak? Artinya langkah iman itu langkah dalam penurutan terhadap kehendak Allah.
Dan ini memang sulit, saudaraku, berat. Tetapi kalau itu kita biasakan, nanti jadi irama yang otomatis. Saudara akan sangat menyesal waktu ada di hadapan tata pengadilan Tuhan. Ternyata saudara suka-suka sendiri, padahal saudara sudah ditebus. Saudara nanti dan saya nanti kalau sudah di langit baru bumi baru itu sebebas-bebasnya. You mau buat apa boleh. Tapi waktu itu karakter kita sudah karakter ilahi. Kalau sekarang kita harus membelenggu diri dengan prinsip-prinsip kebenaran di mana kita dipasung. Ya. Makanya kalau kita tidak memasung diri kita sendiri bahaya. Kita harus mengkondisi hidup kita untuk tidak meleset. Pagi bangun, doa. Tidak ada yang lain. Siang mau kemana? Cari uang. Bagaimana cara cari uang? Tentu yang baik. Setelah itu pulang. Kemana setelah pulang? Ketemu keluarga. Lalu ya dengan keluarga bercengkerama. Lalu makan. Lalu ada jam doa. Buat. Karena itu menentukan kekekalan. Terlalu mahal harga yang harus kita bayar, saudaraku. Hidup suka-suka sendiri. Di satu kesaksian seorang pria yang melakukan hubungan badan dengan wanita yang baru dikenal, ternyata sejak itu dia terkena HIV. Dia berkata, seandainya waktu dapat saya putar kembali, saya tidak akan pergi ke hotel itu. Tapi terlambat. Terlalu mahal harga yang dibayar untuk kesenangan beberapa menit. Hidup kita itu hanya beberapa detik dibanding kekekalan, bahkan tidak sebanding. Jadi kita harus hati-hati sekali, saudaraku. Amin. Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Ya. Pokoknya tidak ada manusia Jawa, manusia Tionghoa, manusia Batak, semua manusia Allah, man of God. Makanya saudara ada di sini itu bukan untuk menjadi anggota gereja Batak Bermazmur. Enggak ada Batak Bermazmur, bukan gereja. Juga tidak harus, dan memang saudara harus kembali ke gereja masing-masing. Ya, paham ya saudaraku, tidak supaya saudara datang ke gereja ini. Tetapi saudara harus bersama-sama untuk mematikan keinginan-keinginan manusia lama kita, hidup dalam hidup yang baru. Dan tadi saya duduk di situ sempat sedih sekali, sedih bukan sekali ya, sedih lah. Ingat Pak Hatta. Sebenarnya ingatnya itu waktu di dalam, waktu Pak Sitorus memberikan kata sambutan, saya di dalam tadi mengikuti kata sambutan itu. Saya yang dengan Pak Atta membangun Batak Bermazmur. Beliau sudah lebih dulu pulang, tidak izin saya. Dan memang dia tidak perlu izin karena dia miliknya Tuhan. Tapi benar-benar di luar saya duga. Pak Atta sudah selesai tugasnya, tapi saya belum. Jadi saya berhutang kepada semua pecinta Batak Bermazmur. Berhutang untuk membawa saudara masuk ke dalam kematian. Kematian manusia lama. Pertama-tama saya, yang kedua Evi dan rombongannya, ketiga penyanyi. Setelah penyanyi baru jemaat Batak Bermazmur. Ya, harus saudaraku. Dulu saudaraku, sejak muda saya sudah sedikit mengenal kebenaran ini. Maka saya pernah menulis lagu Matikan Aku Tuhan. Matikanlah aku Tuhan, matikan. Tetapi ternyata tidak mati-mati. Lagu ini saya tulis lebih dari 25 tahun saya kira. Saya masih muda. Tapi saya tahu orang harus mematikan daging. Saya membaca bukunya Watchmeni, dan saya bisa mengerti dan menerima ya. Matikanlah aku Tuhan, matikanku setiap hari. Tapi gak mati-mati saudara. Gak mati-mati. Jadi desperate juga.
Cuma tidak bisa mengungkapkan desperate saya. Waktu muda komitmen kita untuk melayani Tuhan sungguh-sungguh. Sampai saya pernah berjanji waktu muda, saya tidak akan menikah. Ternyata menikah. Saya cuma mau beritahu saudara betapa kuat tekad saya waktu itu. Jadi ketika saya menulis lagu Matikan Aku Tuhan, itu bukan sekarang. Ini sudah puluhan tahun. Mungkin Pak Agustinus yang sudah bersama saya 20 tahun lebih, waktu kenal saya sudah ada lagu ini. Berarti 25 tahun. Tetapi saya tidak mati-mati. Nah, karena Tuhan berbelas kasihan kepada saya, berbelas kasihannya. Saya bukan orang hebat, tapi ada sedikit kenekatan atau termasuk nekat. Tuhan hajar saya dengan banyak masalah. Dan masalah-masalah itu sebenarnya mau membawa saya kepada kematian. Kamu masih hidup, saya pukul lagi loh. Masih bandel, dipukul lagi. Maka dalam kesaksian hidup saya sudah beberapa kali mengalami proses sakit, operasi besar, kardiogram sudah lurus. Yang bilang dokter, betul Pak Kolis Kiong, mesti sudah mati. Waktu puncaknya juga COVID, saya kena COVID. Dalam kondisi COVID yang antara hidup mati, anak saya perempuan satu-satunya depresi, malu, sedih, luar biasa. Tapi di situ seakan-akan Tuhan berkata, lu nggak mati gue gampar lo. Nah hebatnya Tuhan tuh sabar. Saudara, kadang-kadang hidup nggak mati nggak. Bisa kesehatanmu, bisa ekonomimu, dan saudara menjadi bingung, Tuhan tuh ada nggak sebenarnya? Tetapi Tuhan yang maha besar patut dipercayai, layak dipercayai, walau dia kadang-kadang seperti tidak ada. Dia patut dipercayai walau kadang-kadang dia seperti tidak peduli. Bahkan ia patut dipercayai walaupun dia melukai kita, menyakiti kita, melukai, menyakiti untuk menyembuhkan. Tuhan presisi sekali mengizinkan semua kejadian itu. Hanya kita tidak cerdas dan tidak mau belajar cerdas. Presisi sekali. Ya presisi sekali. Kalau saudara tanya dengan sungguh-sungguh, Tuhan, mengapa Engkau lakukan ini? Tuhan pasti jawab. Jadi kalau ada orang yang setengah percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak perlu memaksakan diri untuk menunjukkan dirinya supaya dia percaya. Tuhan punya harga diri luar biasa. Dan ada tatanan, seperti setan pun gak terang-terangan muncul, Tuhan pun gak terang-terangan muncul. Sekarang orang mau punya jimat, mau sakti saja mesti puasa berminggu-minggu di kuburan dan belum tentu dapat. Nah Tuhan gak segampang itu juga. Cari Tuhan sungguh-sungguh sampai menemukan dia. Mati kedagingan itu gak gampang. Harus tiap hari melalui proses yang terjadi dalam hidup kita. Melalui proses yang terjadi dalam hidup kita. Jadi tidak ada kehidupan tanpa kematian. Kalau kita tidak membunuh manusia lama, tidak mematikan manusia lama, kita tidak memperoleh kehidupan, saudaraku. Kita harus memperkarakan ini dengan sangat serius. Jika kita ingin memiliki kehidupan ilahi, agar kita layak menjadi anak-anak Allah, kita harus berusaha semaksimal mungkin mengerahkan seluruh daya yang ada pada kita memasuki proses kematian supaya ada kehidupan. Ini tidak bisa setengah-setengah, saudara. Itulah sebabnya Yesus berkata di Matius 4, maksud saya Matius 6 ayat 24, ya, kamu tak dapat mengabdi kepada dua Tuhan.
Lukas 14 ayat 33. Kamu harus melepaskan segala sesuatu baru bisa berubah atau menjadi muridku. Jadi kematian yang dimaksud dalam tema kita bertalian dengan usaha untuk memadamkan atau mematikan keinginan daging yang bertentangan dengan kehendak Allah. Memadamkan cita-cita, ambisi, nafsu-nafsu rendah dalam daging kita. Kita harus rela kehilangan segala hak. Dan Roh Kudus pasti menuntun kita. Bagaimana tidak mencintai nyawa kita. Saya berharap Bapak Ibu saudara sekalian bisa memahami apa yang saya katakan ini. Dan Bapak Ibu bisa menjadi ciptaan baru. Jadi ciptaan baru itu bukan proses sekejap. Ya, dari hitam jadi putih. Nah, Allah menciptakan langit dan bumi pun dengan proses. Bukan tidak bisa dalam sekejap instan berubah total. Tetapi lewat tahap. Maka firman Tuhan berkata, bertumbuhlah. Makin dewasa. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Seperti matahari. Semua juga proses. Nah, yang menjadi kesalahan banyak orang adalah menunda proses itu. Padahal setiap waktu itu ada tahapan-tahapannya. Ya tidak bisa mati bek sekaligus. Proses bertahap sampai kepada kematian permanen. Jadi penundaan itu artinya menjadi penolakan atau kegagalan. Kita hari ini memperingati ulang tahun yang ke-19 Batak Bermazmur dan ini menakjubkan ya saudara. Ternyata kita sudah 19 tahun. Ini bukan waktu yang singkat saudaraku. Nah sekarang Batak Bermazmur harus sudah dewasa. Khotbah-khotbahnya sudah bukan lagi seperti dulu. Anda merasa enggak itu? Dulu masih ada hahaha, kita sekarang masih hahaha. Tapi sekarang kita sudah di bawah kepada tingkat-tingkat kedewasaan rohani. Makanya saya menghimbau semua jemaat yang saya layani, bahkan semua pecinta suara kebenaran untuk mencintai Batak Bermazmur. Anda bisa menyaksikan kan penampilan penyanyi. Maaf ya, ini tidak maksud apa-apa. Anda tidak bisa beli tiketnya dengan uang. Ini bukan penyanyi yang dibayar. Ini penyanyi yang kalau di luar sana bisa puluhan juta atau belasan juta, saudara. Ini pelayanan, tapi luar biasa menyentuh. Nah, saya yang tidak bisa bahasa Batak saja, spiritnya bisa, saya bisa I catch it. Saya menangkap. Makanya Batak Bermazmur bulan depan Anda datang lagi. Tepuk tangan dulu. Bulan depan saya yang masih berkhotbah. Begitu ya Bu Evi? Bu Evi mana tadi? Betul ya? Bulan depan saya yang masih akan berkhotbah. Dan kalau bisa saya lanjutkan khotbah ini supaya lebih lengkap. Ya. Dan saya bersyukur kalau sudah selesai Batak Bermazmur, beberapa jam udah 11.000 waktu itu. Berarti peminatnya banyak. Ini Batak Bermazmur bukan untuk orang Jakarta saja atau orang Indonesia, dunia. Karena kalau saya doa pagi itu gadgetnya sudah sampai 4.900, 4.800. Kalau satu gadget 2 atau 3 atau bahkan satu keluarga berarti 5.000. Dan tidak mengada-ada. Kalau dulu ada chat itu nama belakangnya itu Mangunsong lah, apalah. Ini orang-orang Batak yang di luar negeri.
Yang dari nama depannya pun saya langsung tahu orang Batak. Yang Anda bertanya Alkitab menjawab, itu nama tidak saya sebut, itu banyak orang Batak. Berarti pecinta suara kebenaran banyak orang Batak. Ya karena saya orang Batak, mau tidak maulah. Jadi semua pecinta suara kebenaran, entah orang Batak atau bukan, saya minta perhatiannya untuk Batak Bermazmur ini. Karena saudara melihat bagaimana acara ini diberkati Tuhan, saudaraku. Dengan kehadiran Tuhan yang luar biasa, dengan pemberitaan firman Tuhan yang luar biasa. Dan hari makin hari, khotbah saya di Batak Bermazmur juga sudah mulai standar suara kebenaran. Kalau dulu kan masih ada ketawa-ketawa, masih ya. Sekarang udah ditarik ke ini, kepada standar ini, saudara. Saya ingatkan kepada saudara, Tuhan tidak pernah berniat menjadikan makhluk setengah baik. Tuhan mengendaki manusia menjadi makhluk yang sangat baik. Seperti Dia menciptakan alam semesta dengan evaluasi dan nilai sungguh amat baik. Allah juga mau menciptakan manusia sungguh amat baik. Cuman bedanya, kalau makhluk ciptaan yang tidak bernyawa, tidak bernyawa, ataupun kalau bernyawa dan bernafas tidak memiliki segambar dengan Allah, ya tidak punya tanggung jawab. Kita segambar punya tanggung jawab agar kita menjadi serupa dengan Dia, dan itu tidak otomatis. Itu harus diperjuangkan. Di sini kita harus melihat ada dua jenis kebaikan Allah. Satu, kebaikan Allah dari dimensi pasif. Yang kedua, kebaikan Allah dari dimensi aktif. Yang gimana itu, Pak? Saya beri contoh atau ilustrasi orang tua. Orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, orang tua anak dilahirkan. Dari kecil dibesarkan. Ini kebaikan orang tua yang pasif. Pasif dari pihak si anak. Anak, kebaikan orang tua dimensi pasif. Anak cuma terima saja. Tapi begitu usia 10-11 tahun, orang tua bilang gini, sekolah. Itu kebaikan orang tua. Kuliah, kursus, keluar negeri kuliah. Baru waktu sudah jadi sarjana dewasa, diberi perusahaan atau usaha meneruskan usaha orang tua. Tepuk tangan dulu. Ini kebaikan dari dimensi aktif. Amin. Amin. Nah, kita juga harus melihat kebaikan Allah dari dimensi pasif dan aktif. Nah, banyak orang Kristen cuma bilang Allah baik dimensi pasif. Yesus mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Itu pasif. Aktifnya adalah belajar, jadi murid, diproses, didewasakan. Kita harus aktif. Maka berkat Allah disediakan, langit baru bumi baru disediakan. Nah, kita ini orang Kristen keturunan, mama papa kita sudah Kristen. Dari dulu anugerah Allah, Allah baik. Hanya oleh kasih karunia kita diselamatkan, sudah selamat. Itu pasif. Kebaikan Allah dari dimensi pasif. Anda nggak lakukan apa-apa, iya. Tapi ketika Anda mulai dewasa, jadilah muridku. Lepaskan dirimu dari segala ikatan. Belajar padaku. Jangan serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Ini dilihat dari dimensi aktif. Nah, Batak Bermazmur sudah mulai dimensi aktif. Dulu kita pasif, Mas. Yo Allah baik, pokoknya menyelamatkan. Itu pasif. Belum aktif. Nah, sekarang aktif.
Jangan sampai nanti di surga, waktu yuk kita nyanyi, mana R&B? Nggak ada R&B. Saya ditanya Tuhan, kamu kemanain R&B? Kenapa kamu nggak bimbing dia? Makanya saya bicara. Mana R&B? Oh, ada Pak, lagi di sana, lagi ngobrol sama Petrus. Waduh, mantap. Lu mana Renat? Itu lagi ngobrol sama Paulus. Aduh, luar biasa. Bukan si botak dari gua setan kan? Yang ngomong Pak Renat sendiri, bukan saya. Ia pernah ngomong gitu, jadi saya ingat aja. Saudara, kita harus melihat dimensi, dua dimensi ini. Cukup ya? Amin.